Ember yang kedua, bersih-bersih dasar kolam. Ya. Nah, ini di proses sipon saya menemukan di dasar kolam ada satu kepala, ya, tulang kepala, bener-bener hanya menyisakan tulangnya saja. Selamat nonton kakak, jangan lupa subscribe Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ember, salah satu aktivitas para pelaku budik damber, terutama yang pemula juga, adalah melakukan sipon atau pengurasan dasar ember untuk mensirkulasi air, untuk menjaga kualitas air agar tetap bagus untuk lele. Nah, ini saya sipon menggunakan pompa kecil yang biasa saya pakai untuk sirkulasi, atau sirkulatornya. Nah, sedang sipon ini di dalamnya ada lele 14-15 cm sudah. Ini prosesnya. Sudah menanti untuk ember yang lain yang juga akan saya sipon sekalian hari ini. Ya. Kalau dua ember ini isinya masih sekitar 5-7 cm. Mungkin nambah juga belum banyak karena baru berumur sekitar 21 hari di ember ini. Sejak di masukkan bibit lelenya berukuran 5-7 cm. Ya, kita akan lihat untuk proses sipon ember dengan lele sekitar 14-15 cm ya. Sipon disarankan sesuai kebutuhan, bisa 50% dari jumlah air yang ada di ember, bisa juga 2/3 atau bahkan bisa sipon total, diganti airnya secara total. Tapi pastinya air penggantinya juga harus sudah disiapkan, diendapkan sekira 2 hari kurang lebih, dan saya juga sudah menyediakan air yang sudah diendapkan, dan air ini sudah mungkin sudah seminggu lebih ya saya persiapkan, bahkan sudah ada jentik-jentik yang keluar. Nah, sudah sampai jentiknya keluar, nanti bisa dipakai untuk pengganti air yang disipon dari ember ini ya. Oke, ditampung untuk melihat seberapa jumlah yang diambil dari ember yang disipon, sekaligus juga biar tidak terlalu banyak yang tumpah. Sobat ember, nah ini di proses sipon saya menemukan di dasar kolam ada satu kepala, ya, tulang kepala, bener-bener hanya menyisakan tulangnya saja. Ini di bagian kepala. Ini menjadi salah satu bukti bahwa memang kanibalisme di dalam proses budidaya ikan dalam ember, terutama lele, itu terjadi. Nah, ini menemukan tulang kepala lele 1 ekor yang sedemikian rupa. Berarti ini yang paling lemah kondisinya, sehingga dikanibalisme oleh sesama lele yang hidup di dalam ember ini. Jadi ini menjadi salah satu catatan dan perhatian untuk kita yang melakukan proses budik damber, budidaya ikan dalam ember, dan rutin dicek ya, sipon juga dicek untuk memastikan kondisi airnya bagus, dasar kolam juga bersih, termasuk lele juga bisa terpantau perkembangannya seperti apa. Ini menemukan satu tulang kepala, sisa kanibalisme di dasar kolam
Dan ini tertangkap ketika proses sipon kali ini. Terima kasih Sobat Ember. Sekarang saya akan lakukan sipon untuk ember yang selanjutnya. Dan ini sipon yang benar-benar manual, karena harus menyedot ya air di dasar ember dengan cara manual. Ya, tidak harus sampai terminum, hati-hati ketika menyedot ya, cukup kalem saja. Sambil kita pastikan ujung selang yang di dalam ember yang berisi lele sampai di dasar, sambil kita aduk perlahan untuk ketika ada timbunan sisa organik baik dari makanan, kotoran lele, itu bisa tersedot ya. Oke, sampai selesai. Sekira 50% debit air di dalam ember, atau mungkin bisa juga 2/3-nya ya. Kita sisakan sebagian agar ikan tidak terlalu kerepotan untuk melakukan adaptasi ketika misalnya diganti sama sekali baru airnya. Pasti akan beda proses adaptasinya ketika mengganti air ember ini. Disisakan 50% atau 1/3 bagian disisakan, dibandingkan dengan kalau kita ganti 100% air baru meskipun sudah diendapkan. Ya, saya lebih memilih untuk menyisakan sebagian air di ember sehingga lebih nyaman bagi lele untuk adaptasi dengan tambahan air baru selanjutnya. Oke, ini saya sambil ngaduk-ngaduk terus di dasar ember karena sudah kelihatan ada banyak sisa organik yang tersedot di ember yang nampung sisa sipon ini ya. Dan sesekali terasa tangan saya ini tersenggol dengan lele yang renang-renang di dalamnya. Oke, kalem saja kita untuk memastikan ujung selang di dalam ember yang berisi lele ini sampai ke dasar ya, sehingga benar-benar bersih dasar ember, sehingga tujuan sipon dilakukan tercapai. Dasar ember jadi bersih, air lama terkurangi, disisakan sebagian, kemudian ditambah dengan air baru yang sudah diendapkan tentu saja ya. Oke, demikian proses sipon kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jiwo dari Semarang untuk TV NDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Nuwun udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa.